Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi yang berasal dari SMK Negeri 1 Tangerang ingin mendapatkan pengalaman Bapak selaku kepala sekolah yang sudah berpengalaman sekitar 14 tahun terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Jadi seringkali kalau di sekolah ini kan ada keputusan-keputusan yang melibatkan perasaan dilema etika, kadang-kadang antara keputusan rujukan moral, misalnya antara yang baik dengan yang buruk, antara yang sama-sama baik tapi saling bertentangan, misalnya mau mengeluarkan siswa yang saat itu dia anak yatim, tapi di sisi lain dia melanggar peraturan. Nah, bagaimana ketika Bapak menghadapi masalah-masalah seperti itu, bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya, Pak? Oke, terima kasih Pak Teguh. Alhamdulillah. Jadi memang itu beragam ya. Jadi kejadian-kejadian di sekolah itu beragam. Pertama, saya selama 14 tahun jadi kepala sekolah ya, itu yang paling krusial itu ada di Termajaya. Ya. Jadi hal-hal itu bisa terjadi dengan permasalahan anak yang berbeda-beda. Ya, jadi anak yang melakukan pelanggaran berkali-kali secara sosial, kita kadang-kadang mempertimbangkan banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Anak ini kesalahannya di tingkat apa? Ya, dia sering melakukan umpamanya bolos, dia merokok dan sebagainya. Perlu pendekatan yang harus kita lakukan sebagai manusia. Kita bersosialisasi dulu dengan dia, lakukan pendekatan yang ibaratnya menyentuh hati dia. Jangan sampai dia melakukan pelanggaran lagi. Tapi dengan pendekatan seperti itu, jadi secara naluri dia juga akan tersentuh. Ya, jadi tersentuh. Karena apa? Kalau kita dengan pendekatan yang sifatnya dengan kekerasan dan sebagainya, anak itu akan berpikirnya begitu lagi, dan di situ ada rasa dendam dengan orang yang akan mengajarkan dia dan orang yang menyakiti dia. Karena di situ perlu pendekatan secara naluri, itu kita dekati dia, permasalahan pertama masalah pribadi dia, kehidupan dia di rumah, kehidupan dia di masyarakat seperti apa, dan di situ dia anak itu akan terbuka. Nah, dengan terbukanya itu kita bisa menggali, oh iya anak ini dengan permasalahan seperti ini, dan kita harus mengarahkan dia untuk hal yang benar. Nah, di situ anak itu adanya perubahan yang kita lakukan. Kita akan melihat hari ini bagaimana sikapnya di sekolah, besoknya bagaimana. Nah, dengan begitu kita akan melihat dan sikap anak itu dengan adanya perubahan. Dengan perubahan itu terus kita berkali-kali kita menanyakan kepada dia dengan bahasa yang enak, bahasa yang santun, ditegur yang enak, kita ngobrol bareng di mana, gitu. Dan jangan sekali-kali kita mengganggu perasaan dia. Kalau sudah mengganggu perasaan dia tidak nyaman. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kita tanyakan dia tidak akan menjawab. Seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya mengacu pada peraturan belaka, tapi ya, mempertimbangkan unsur lain, Pak. Oke. Jadi di samping itu juga kita melihat peraturan yang ada di sekolah seperti apa. Nah, terus dia melakukan pelanggarannya apa? Nah, disitulah kebaikan kita, kebijakan kita untuk mengambil langkah. Nah, di situ kita perlu pendekatan dengan guru BP, dengan teman-teman ya guru ya wali kelasnya, terus dengan guru agama juga dilibatkan. Kadang-kadang dengan kepala programnya dipertanyakan bagaimana pembelajaran di penjurusan tersebut, anak itu bisa menerima atau tidak, gitu. Ya, seperti itu. Kadang-kadang pendekatan yang salah, mengambil langkah yang salah, kita tidak tepat untuk mengambil keputusan itu. Makanya kita harus
banyak tinjauan-tinjauan, pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan, baik itu ke wali kelasnya, ke umpamanya ke saudara atau kakak dan sebagainya. Kalau apalagi kalau anak yatim piatu, ya itu perasaannya luar biasa Pak. Kadang-kadang kalau kita tidak mendekati secara naluri, punya dengan perasaan yang banyak gitu ya. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan. Makanya dengan menghadapi dilema permasalahan anak yang sering melakukan pelanggaran seperti anak yatim piatu itu, kita harus benar-benar pendekatannya harus benar-benar dengan bahasa yang enak, bahasa yang santun, jangan sampai mengganggu perasaan ini dia, gitu, akal sehat dia. Kenapa? Dengan bahasa yang kurang bagus, dia merasa tersinggung, di situ dia sudah mati perasaan dia, dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan pun dia tidak mau. Gitu. Baik Pak. Nah, kalau kaitannya dengan keputusan misalnya gitu, kadang-kadang anak itu sudah diputuskan keluar atau harus pindah ke sekolah, tapi ada rujukan dari keluarganya. Pak ini kan baru ini dan berusaha untuk melakukan pendekatan secara personal, mungkin ingin supaya keputusan yang sudah Bapak buat itu dianulir supaya tidak jadi biar tetap di sini. Biasanya ada lobby-lobby lah dari keluarga gitu. Bagaimana Bapak menyikapi itu biasanya, apa yang Bapak lakukan? Oke, terima kasih Pak Teguh. Jadi kalau memang ada anak yang sudah kita nyatakan keluar, terus ada orang tua yang masih melakukan negosiasi ke sekolah, nah di situ perlu kita pertimbangkan, kita panggil baik itu dari wali kelasnya, dari guru BP-nya, dan kepala programnya, dan wakil kepala sekolah. Ya, di situ kita berempuk bareng, bagaimana apakah anak ini masih diampuni, apakah anak ini masih bisa diteruskan di sini, walaupun keputusan itu sudah kita clearkan bahwa itu anak itu dikeluarkan, tapi dengan permintaan keluarganya, karena memang di sana jauh dan sekali lagi dia minta pembinaan dan minta waktu, ya di situ perlu pertimbangan, ya. Jadi di lain sisi kita kemanusiaan yang kita lihat, ya seperti itu Pak. Nah, jadi terus kemudian sebelum mengambil keputusan biasanya yang Bapak libatkan unsur-unsur apa saja? Tadi wali kelas dan sebagainya. Ya, jadi sebelum keputusan itu diambil, biasanya kita memanggil pertama wali kelasnya, kedua guru BP-nya. Nah, di situ. Yang ketiga kepala program. Nah, itu kepala program itu penting Pak, karena walau bagaimana dia akan bisa melihat seperti itu. Jadi saya tidak mau langsung menjudge bahwa ini anak ini dengan pengaduan sepihak, terus anak ini dikeluarkan. Tidak seperti itu Pak, karena walau bagaimana kita ingat masa depan anak tersebut. Ya, seperti itu Pak. Baik Pak, kemudian saya kira apa yang Bapak sampaikan sudah cukup jelas dan memberikan pengalaman bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di dalam mempelajari modul-modul saya di modul pengambilan keputusan di modul 3.1. Mudah-mudahan apa yang sharing Bapak kepada saya bermanfaat buat saya untuk mengambil keputusan-keputusan di masa depan, sehingga saya bisa menjadi salah satu pemimpin pembelajaran di sekolah di masa depan yang lebih baik. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh. Jadi pada intinya saya berharap pada Pak Teguh, ya, ini calon guru penggerak, mudah-mudahan Pak Teguh nanti suatu saat akan menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang bijak, ya, tidak sembrono memutuskan sesuatu keputusan yang tidak tepat. Jadi walau bagaimana Pak Teguh akan melihat itu semua, karena nanti setelah Bapak menjadi kepala sekolah, di bawah Bapak itu ada wakil kepala sekolah, ada kepala program, ada guru BP, ada wali kelas, ada Bapak Ibu gurunya. Disitulah kebijakan seorang pimpinan mengambil suatu keputusan itu akan dilihat, ya, bijak atau tidak. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Teguh. Mudah-mudahan Pak Teguh lulus sebagai
guru penggerak, dan nanti suatu saat akan menjadi pimpinan di suatu sekolah. Mudah-mudahan masa depan Pak Teguh gemilang. Sukses selalu. Terima kasih Pak Teguh ya. Udah. Gerak.